Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan tetap semangat. Baik, pada pertemuan pada kali ini yaitu akan membahas tentang akidah akhlak, yakni materi akhlak terpuji kepada diri sendiri. Tujuan pembelajaran yakni yang pertama, siswa menjelaskan pengertian berilmu. Yang kedua, siswa menjelaskan dalil yang berisi perintah untuk menjadi orang yang berilmu. Yang ketiga, siswa menjelaskan keutamaan orang yang berilmu. Yang keempat, siswa menjelaskan cara menjadi orang berilmu. Yang kelima, siswa menerapkan perilaku yang menunjukkan sikap berilmu. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, poin yang pertama yaitu pengertian ilmu dan kebodohan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan, kepandaian tentang sesuatu. Lawan kata ilmu yaitu jahal yang berarti kebodohan. Nah, yang selanjutnya yaitu pentingnya memiliki ilmu. Semua manusia sangat mengakui bahwa ilmu sangat penting dalam kehidupan saat ini. Zaman semakin maju dan terbuka, persaingan hidup yang semakin ketat dan semakin terbuka serta semakin sulit untuk dihindari. Tanpa bekal ilmu yang memadai, kiranya semakin sulit menghadapi masa depan. Itulah sebabnya kian lama manusia kian memiliki kesadaran untuk terus menuntut ilmu yang dikeluarkannya pun makin besar untuk mencapai tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Demikian pentingnya menuntut ilmu, seperti sabda Rasulullah yaitu man aradad dunya fa alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm, yang artinya yaitu barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan keduanya, wajib baginya mempunyai ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, untuk mencapai kebahagiaan akhirat juga harus memiliki ilmu. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan akhirat hanya dapat dicapai dengan mengamalkan ajaran agama secara benar, diperlukan ilmu tentang agama. Oleh sebab itu, setiap muslim harus menyadari pentingnya berilmu. Ajaran agama yang benar dan memiliki tingkat keilmuan yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan bisa kita dapat melalui pendidikan keagamaan berupa pendidikan pesantren, madrasah, dan madrasah formal lainnya. Dalam hal ilmu, manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Nah, yang pertama yaitu orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Jadi mereka pandai dan dapat memanfaatkan ilmunya secara baik untuk kepentingan agama dan manusia. Manusia seperti ini dapat bermanfaat bagi manusia lainnya yang akan mengarahkan ke jalan yang benar dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, yang kedua yaitu orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Nah, maksudnya itu mereka pandai namun tidak mau memanfaatkan ilmunya secara baik. Golongan ini membahayakan orang lain karena ilmu yang dimiliki untuk mencari keuntungan sendiri jika tidak didasari dengan keimanan yang baik. Yang ketiga yaitu orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, maksudnya itu mereka yang tidak pandai tetapi tidak menyadari kekurangan dirinya. Nah, golongan ini masih baik karena masih bisa diarahkan ke arah yang baik. Apabila bersalah, dia segera
mengakui kesalahannya dan mau berusaha memperbaiki kesalahannya. Yang terakhir yaitu orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, yang selanjutnya yaitu perintah mencari ilmu. Islam telah menetapkan bahwa setiap muslim dan muslimat wajib menuntut ilmu. Perintah tersebut telah ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Nah, yang artinya yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang diciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengejar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, kata Iqra atau bacalah memiliki makna bahwa ada dua cara membaca, yakni membaca ayat-ayat qauliyah dan membaca ayat-ayat qauliyah. Nah, yang selanjutnya yaitu nilai-nilai positif ilmu atau manfaat ilmu. Nah, bagi diri sendiri, yang pertama yaitu memperoleh kepuasan batin, dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik, dapat melaksanakan ajaran agama secara benar, dapat menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, terangkat derajatnya sesuai firman Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, untuk orang lain, nilai positif ilmu bagi orang lain yaitu memberi jalan terang dalam memberikan petunjuk, pengarahan, dan saran. Yang kedua, tempat orang bertanya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan persoalannya. Nah, untuk poin yang kelima atau yang terakhir yaitu perilaku orang yang berilmu. Nah, yang pertama, memiliki semangat untuk menguasai ilmu tentang hal-hal yang belum diketahui. Yang kedua, rajin mendatangi majelis-majelis ilmu untuk memperoleh tambahan ilmunya. Yang ketiga, rajin mendatangi pengajian untuk memperoleh ilmu keagamaan. Yang keempat, cukup ringan mengeluarkan biaya demi tercapainya suatu ilmu. Yang kelima yaitu gemar bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Nah, alhamdulillah pada materi kita cukup sampai di sini. Jadi pesan saya, perlu kalian ingat dalam menuntut ilmu itu tidak memandang strata sosial manusia. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.